Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Karena kalau kata pepatah, mengenal maka tak sayang. Saya Najwa Nabila dengan NIM 23050 dari kelas D4 PSIKC 3A Politeknik Negeri Indramayu. Sebelum memasuki ke pembahasan, di sini saya akan bertanya, kalian sering nggak sih atau pernah nggak sih seringkali melihat kalau tirai di ruangan itu dibiarkan terbuka atau tertutup tanpa menyesuaikan kondisi cahaya. Nah, hal itu akan menyebabkan pemborosan energi dan juga menurunkan kenyamanan ruangan. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan sebuah solusi yang dapat mengatur tirai secara otomatis dan dikontrol melalui jarak jauh. Di sini ada smart curtain yang berbasis blink dan sensor cahaya dengan menggunakan LDR. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu saya akan memberikan tujuan produk terlebih dahulu. Yang pertama, tadi saya sudah sebut, yaitu dapat mengotomatisasi proses buka dan tutup tirai. Kemudian ada memberikan kontrol tirai secara manual dan jarak jauh melalui smartphone. Selanjutnya ada meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi dalam ruangan dan mendukung penerapan konsep smart home berbasis IoT. Selanjutnya ada permasalahan dan juga solusi. Di sini dari permasalahannya, yaitu yang pertama ada tirai konvensional masih dioperasikan secara global dan kurang optimal dalam memanfaatkan cahaya alami. Kemudian tidak dapat dikendalikan dari jarak jauh, masalahnya, dan juga kurang efisien dan tidak mendukung sistem rumah tangga. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dapat dikendalikan dengan menggunakan sensor cahaya atau LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya melalui motor servo. Motor servo ini digunakan sebagai aktuator pembuka dan penutup tirai. Jadi motor servo ini nanti dikendalikan untuk membuka dan menutup tirai baik secara otomatis yang diprogram dari kami untuk mengimplementasikan smart home. Di sini ada alatnya yang digunakan, yaitu alat utamanya yaitu ESP32 sebagai microcontroller dan penghubung ke internet. Kemudian ada platform aplikasi mobile link, aplikasi Blink sebagai media kontrol dan monitoring jarak jauh. Selanjutnya, di sini ada komponen yang digunakan. Komponen hardware yang pertama ada ESP32, fungsinya yaitu sebagai pengendali utama sistem. Kemudian yang kedua ada motor servo MG90S sebagai penggerak tirai. Di sini saya menggunakan tipe motor servo MG90S dengan beberapa pertimbangan, diantaranya lebih kuat dari type yang lain. Di sini juga type MG90S itu dapat memutar 360 derajat kelebihannya. Next, di sini selanjutnya ada sensor cahaya LDR untuk membaca intensitas cahaya. Nah, di sini sensor cahayanya itu dilengkapi dengan resistor 10K sebagai rangkaian pembagi tegangan LDR yang dihubungkan dengan breadboard dan kabel jumper sebagai media perakitan yang akan menghasilkan rangkaian rumah atau tirai mini sebagai prototipe. Nah, ini adalah komponen perangkat keras yang saya gunakan. Ini ada motor servo, sini breadboard, ini tirainya, ini prototipe-nya. Di dalamnya ada sensor LDR dan di belakangnya ini ESP yang mengendalikan semuanya.
Next, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan software yang digunakan. Yang pertama ada Arduino IDE untuk memulai pemrograman ESP32. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk media atau perangkat lunak untuk memulai coding atau memprogram ESP32 atau alat IoT. Yang kedua ada library Blink untuk komunikasi IoT. Ini library Blink-nya itu nanti berupa kode autentikasi untuk menggunakan Blink dengan aplikasi Arduino IDE-nya. Kemudian ada aplikasi Blink IoT sebagai antarmuka pengguna. Ini saya menggunakan Blink berbasis website dan tidak kalah penting yaitu jaringan WiFi sebagai media koneksi internet. Karena tanpa jaringan WiFi, perangkat itu tidak bisa digunakan atau dikendalikan dengan benar. Selanjutnya, next di sini ada arsitektur sistem IoT. Yang pertama ada sensor LDR, yaitu untuk membaca intensitas cahaya di lingkungan. Jadi cara kerjanya sensor LDR ini, dia akan membaca cahaya yang masuk atau terang dan redup. Kemudian yang kedua ada data dikirim ke ESP32 untuk diproses. Nah, data-data dari perangkat itu akan dikirimkan ke ESP32 untuk melakukan pemrosesan yang nantinya itu akan menghasilkan output. Contohnya di sini ada sensor LDR. Nah, sensor LDR ini menangkap intensitas cahaya yang berupa terang atau redupnya cahaya. Nah, itu adalah sebuah data yang datanya itu akan dikirim ke ESP32 untuk diproses dan menghasilkan outputnya, yaitu sesuai dengan tujuan produknya, smart curtain dengan dikendalikan secara otomatis. Kemudian yang ketiga ada ESP32. ESP32 mengendalikan motor servo sesuai kondisi cahaya atau perintah pengguna. Jadi ESP32 ini merupakan sebuah alat yang sangat penting untuk membuat smart curtain berbasis Blink dengan sensor cahaya. Jadi ESP ini akan mengendalikan motor servo sesuai kondisi cahaya atau perintah pengguna. Contohnya, motor servonya itu akan membuka dan menutup tirai sesuai cahaya yang ditangkap. Jika cahaya redup, maka tirai akan otomatis tertutup dan sebaliknya. Kemudian ESP32 terhubung ke server Blink melalui internet. Nah, ESP32 ini menghubungkan server Blink dengan internet itu melalui autentikasi Wi-Fi yang ada di kode di dalam Arduino IDE untuk memprogram ESP32. Kemudian terakhir, pengguna mengontrol dan memantau sistem melalui aplikasi Blink di smartphone. Ini adalah tujuan akhir kita, yaitu dapat mengontrol tirai pintar dari jarak jauh melalui smartphone atau lainnya. Oke, lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan protokol komunikasi yang digunakan. Yang pertama ada platform Blink berbasis protokol TCP atau IP dan HTTP. Kemudian yang kedua ada ESP32 yang bertindak sebagai klien IoT. Kemudian ada server Blink yang digunakan sebagai perantara komunikasi. Dan ada smartphone yang digunakan sebagai user interface. Alasan penggunaan Blink-nya yaitu karena mudah diimplementasikan dan mendukung kontrol real time. Blink ini cocok untuk sistem IoT skala prototype.
Selanjutnya, saya akan memperkenalkan fitur pada aplikasi Blink. Fitur dashboard yang digunakan meliputi tombol on, off, mode otomatis, dan threshold cahaya. Tombol on ini berfungsi untuk membuka tirai secara manual. Kemudian ada tombol off yang berfungsi untuk menutup tirai secara manual. Dan di sini karena ada dua mode, ada manual dan otomatis, dan ini mode otomatisnya. Jika mode otomatis menyala, maka tirai akan bekerja berdasarkan tangkapan sensor cahaya yang masuk. Dan yang terakhir ada threshold cahaya. Threshold cahaya ini digunakan untuk pengaturan batas intensitas cahaya. Next, sini ada demonstrasi atau simulasi sistem atau produk yang saya buat. Cara kerja dari sistemnya yaitu saat intensitas cahaya tinggi, tirai menutup secara otomatis, dan jika intensitas cahaya rendah, tirai akan membuka secara otomatis. Kemudian pengguna dapat mengontrol tirai secara manual melalui aplikasi Blink. Sistem berjalan selama ESP32 terhubung ke internet. Jika ESP32 tidak terhubung ke internet atau tidak terhubung ke listrik untuk menyalakan ESP32-nya, itu tidak akan berjalan sistemnya. Sebelum saya menunjukkan video demonstrasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode atau pemrograman yang digunakan sampai jadinya smart kartai dengan mode otomatis itu. Ini saya akan menunjukkan di Arduino IDE. Ini ada define Blink template. Define baris 1 sampai ke 3 ini adalah autentikasi Blink yang berfungsi sebagai penghubung antara Blink dan ESP. Kemudian yang kedua, baris ke-5 sampai ke-7 itu adalah ada library wifi.h, wifi client.h, Blink simple esp.h, dan esp servo.h. Ini wifi client bagian ini digunakan untuk autentikasi perangkat ke Blink Cloud. Template ID dan auth-token berfungsi sebagai identitas unik agar ESP32 dapat terhubung dan berkomunikasi dengan aplikasi Blink secara aman. Library yang digunakan meliputi wifi.h dan wifi client.h yang berfungsi untuk koneksi jaringan. Kemudian ada Blink simple esp32.h pada baris 7 ini. Fungsinya untuk komunikasi IoT dengan Blink. Pada baris ke-8, ESP32 servo.h itu untuk pengendalian motor servo. Next, di baris ke-11 dan 12 di sini ada Wi-Fi atau konfigurasi jaringan Wi-Fi. Sebelumnya untuk itu kita mengkoneksikan terlebih dahulu WiFi laptop kita, kemudian memasukkan SSID dan passwordnya yang sama dengan WiFi yang terhubung. Kode ini mendefinisikan SSID dan password WiFi yang digunakan ESP32 untuk terhubung ke internet sehingga sistem dapat berkomunikasi dengan server Blink. Nah, selanjutnya di sini ada servo. Ini penjelasan mengenai servo dari baris ke-14 sampai baris ke-19. Motor servo itu berfungsi sebagai aktuator mekanik yang menggerakkan tirai. Servo dihubungkan ke pin GPIO 14. Di sini ada in servo sama dengan 14, yaitu pin yang dipakai.
Kemudian servo dihubungkan ke pin GPIO 14 ini dan dikendalikan menggunakan sinyal PWM untuk menentukan posisi buka dan tutup tirai. Ini jika sudut terbuka itu akan terbuka 270 derajat. Jika sudutnya tertutup atau tirai tertutup itu menutup tirai itu putaran servonya 0 derajat. Kemudian di sini ada tirai terbuka sampai dengan false. Ini merupakan status tirai. Pada variabel ini digunakan untuk menyimpan status tirai saat ini, sehingga sistem dapat mencegah perintah yang berulang dan tidak perlu. Jadi status tirai awalnya itu adalah tertutup atau tirai terbuka sama dengan false. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai LDR yang digunakan. Di sini pin LDR yang digunakan itu pin 34 dengan nilai LDR-nya yaitu sensor LDR digunakan untuk membaca intensitas cahaya. Nilai analog dibaca melalui pin ADC ESP32 dan digunakan sebagai media dasar pengambilan keputusan sistem. Kemudian selanjutnya ada mode otomatis. Di sini pada variabel ini itu untuk menentukan apakah sistem berjalan dalam mode otomatis. Threshold cahaya digunakan sebagai batas untuk menentukan kapan tirai dibuka dan ditutup. Kemudian selanjutnya ada histeris. Jadi fungsinya untuk mencegah servo bergerak bolak-balik akibat fluktuasi nilai sensor di sekitar threshold. Hal ini meningkatkan kestabilan dan umur servo. Contohnya jika cahaya yang ditangkap itu terang dan redup, itu kalau tidak memakai histeris ini maka tirai ini akan membuka dan menutup bisa lebih cepat atau di ambang tengah-tengah. Untuk menghindari itu, di sini saya menggunakan nilai histeris untuk anti goyang servonya. Jadi servo itu akan stabil. Jika cahaya terang dia akan membuka dan kalau gelap dia menutup. Kemudian ada proteksi servo. Ini uncheckness low, last move-nya 0, ini jeda servonya itu 2000. Proteksi ini memastikan servo hanya boleh bergerak setiap 2 detik. 2000 adalah 2 detik jeda servonya, sehingga menghindari pergerakan terlalu sering yang dapat merusak motor servo. Kemudian masuk ke setup. Sini ada void setup. Fungsi ini dijalankan 1 kali saat ESP32 menyala, dan di dalamnya dilakukan inisialisasi komunikasi serial, pengaturan servo pada posisi awal yaitu tertutup, dan koneksi ke WiFi dan link cloud, pengiriman notifikasi bahwa sistem telah aktif. Oke, selanjutnya di sini ada void buka tirai dan void tutup tirai. Kedua fungsi ini bertugas untuk menggerakkan servo posisi tertentu, memperbarui status tirai, mengirim notifikasi ke aplikasi milik, memperbarui indikator virtual pin di aplikasi. Selanjutnya lanjut aja. Ya, di sini ada serial frame tirai dibuka. Itu virtual write yang digunakan yaitu V3 ini untuk membuka dan V0 untuk menutup. Ini juga sama. Langsung ke kode ini untuk manual kontrol atau kontrol manual. Ada blink right dan blink right V3 dan V2.
Pada virtual pin ini digunakan sebagai antarmuka kontrol manual. Perintah hanya dijalankan jika mode otomatis sedang tidak aktif, sehingga mencegah konflik kontrol. Sini sistem akan menggerakkan atau akan menyalakan jika mode otomatis itu sedang tidak aktif. Jadi kalau misalkan mode otomatisnya masih aktif, sistem ini akan mengikuti mode otomatis. Selanjutnya di sini ada mode otomatis. Blink word-nya menggunakan virtual pin 7. Virtual pin ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode otomatis. Setiap ada perubahan mode, itu akan mengirimkan notifikasi ke pengguna. Ini kalau mode otomatisnya aktif, itu auto on. Dengan auto on itu maka mode otomatisnya itu akan aktif, dan sebaliknya kalau auto off-nya menyala, itu mode otomatisnya akan dimatikan. Selanjutnya ada blink red virtual pin P5, threshold cahaya. Ini untuk pengaturan threshold cahaya menggunakan virtual pin P5. Threshold cahaya ini dapat diubah secara dinamis melalui aplikasi Blink tanpa perlu memprogram ulang ESP32. Lanjut aja, di sini ada loop, fungsi loop. Pada void loop ini fungsinya berjalan terus-menerus dan berfungsi untuk menjaga koneksi dengan Blink. Dengan blink_run, kemudian ada membaca nilai sensor LDR, mengevaluasi kondisi cahaya, mengalihkan tirai secara otomatis berdasarkan respons dan histeris. Jadi kesimpulan pada program ini secara keseluruhan, kode ini mengimplementasikan sistem smart car line berbasis IoT yang menggunakan sensor LDR sebagai input lingkungan, menggunakan server sebagai aktuator, mengintegrasikan Blink sebagai platform IoT, mendukung mode otomatis dan manual, menyediakan sistem yang stabil, aman, dan efisien. Lanjut aja, kita masuk ke PPT lagi. Saya akan menampilkan demonstrasi yang sudah saya buat. Smart Home, IoT Smart Curtain berbasis Blink. Ini adalah prototipe yang sudah saya buat Dengan sensor cahaya LDR. Ini alat motor servo MG90S-nya. Ada sensor cahaya LDR-nya masuk ke dalam. Ini brainboard, ada jumper, dan ini flash mounting-nya. Jika diaktifkan atau dicolok ke laptop, dihubungkan ke laptop, akan membaca LDR yang ketangkap. Ini contohnya yang pertama, kondisi tirai awalnya itu membuka atau off. Blink akan menggunakan mode manual. Ini mode manualnya yaitu menutup tirai. Mode manual off itu membuka tirai. Ini mode otomatisnya dinyalakan dan mode manualnya dimatikan. Tapi pada mode otomatis ini, jika mode otomatis nyala, maka mode manual atau
fitur on off-nya itu akan mengikuti mode otomatis sesuai dengan intensitas cahaya yang ditangkap untuk membuka tirai dan menutup tirai. Ini contohnya aturan threshold manual dengan sensor cahaya. Jika ada cahaya, dia akan membuka. Jika tidak ada cahaya, tidak. Project Smart. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu video demonstrasinya. Jangan lupa di like di video yang sudah saya buat. Lanjut ke PowerPoint. Di sini ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulan pada produk yang saya buat yaitu sistem bekerja otomatis dan jarak jauh. Itu terbukti dapat dikontrol melalui handphone dari jarak jauh. Kemudian menghemat energi dan dengan memanfaatkan cahaya alami. Jadi kita tidak perlu untuk bermalas-malasan lagi membuka dan menutup tirai karena sudah ada sistem tirai otomatis yang dikontrol melalui cahaya yang ditangkap. Jadi jikalau kondisi itu terang, itu tirai akan membuka dengan sendirinya, dan jikalau kondisi cahaya itu gelap, tirai akan menutup. Contohnya jika pagi itu tirai membuka sendiri dan malam itu akan menutup sendiri. Keunggulan dari sistem ini yaitu mendukung konsep smart home. Kekurangannya yaitu bergantung pada koneksi internet. Ya, tadi yang sudah dijelaskan bahwa sistem ini harus terhubung dengan akses internet. Jikalau tidak terhubung, maka sistem itu tidak akan berjalan. Kemudian ada sensor LDR yang sensitif terhadap kondisi cahaya sekitar. Jadi seringkali sensor LDR ini sensitif atau tidak akurat terhadap kondisi cahaya sekitar. Misalkan ini hari sudah mulai gelap, tapi LDR itu menangkap kalau ini itu masih terang. Nah, kekurangan lainnya yaitu masih berupa prototipe skala mini. Mungkin ini berbagai kekurangan yang bisa di-upgrade atau diberikan solusi lebih baik untuk jangka panjangnya. Nah, ini udah tahap akhir aja. Saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan pembahasan yang sudah saya berikan sebelumnya terkait dengan smart curtain. Yes, yang pertama, smart curtain itu berhasil menerapkan konsep Internet of Things atau IoT. Kemudian integrasi SP32, sensor LDR atau servo, dan blink berjalan dengan baik. Sistem dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Kemudian produk memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, segitu saja kesimpulan dari saya. Disarankan untuk mengembangkan produk ini karena produk ini digunakan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dalam pengaplikasian kehidupan kita untuk menghindari pemborosan energi dan juga efisiensi hemat energi. Ya, segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.